Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal tentang vektor nomor 13. Perhatikan soal nomor 13. Diketahui segitiga ABC dengan koordinatnya diketahui. Lalu yang diminta adalah proyeksi vektor BC pada AC. Kita ingat rumusnya dulu di sini. Proyeksi vektor atau vektor proyeksi. Jadi kita tulis di sini proyeksi vektor. Ada juga yang menyebutnya vektor proyeksi. Itu vektor A pada vektor B, misalkan adalah vektor C, itu bisa dicari dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan kali vektor B. Nah, sekarang kita lihat soal kita. Kita punya segitiga, dia seperti ini. Ini segitiga ABC. Dia minta proyeksi vektor BC pada vektor AC. Nah, berarti pada vektor AC dia mintanya ya. Berarti yang ini adalah proyeksinya. Ini ibu buatnya titik B-nya di sini ya. Oke. Dia minta BC masalahnya. Nggak apalah ya, dibuatnya sini aja lah. Nah, berarti kita harus mencari di sini vektor BC terlebih dahulu. Jadi vektor BC itu sama saja vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Koordinat C itu adalah 1 min 3 min 2 dikurang koordinat B, ini vektor posisi B, jadi min 1 2 min 11. Nah, kita hitung di sini 1 dikurang min 1 itu ada 2, min 5 ini hasilnya yang terakhir 9. Nah, kemudian kita hitung juga di sini vektor posisi vektor AC. Vektor AC berarti sama saja vektor posisi dari C dikurang vektor posisi dari A. Sama kayak tadi, berarti ini 1 min 3 min 2 dikurang A-nya itu berarti di sini 1 min 2 min 1. Kita hitung nilainya di sini, berarti 1 dikurang 1 dia 0, min 3 dikurang min 2 ini min 1, ini juga hasilnya min 1. Karena kita perlu panjangnya, kita hitung panjang vektor AC. Berarti panjangnya ini sama di setiap komponennya akar dari kuadrat setiap komponennya. Jadi ini 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Hasilnya adalah di sini akar 2. Kita sudah dapat ya, berarti kita sekarang mencari proyeksi vektor di sini. Jadi proyeksi vektor itu vektor BC pada vektor AC. Nah, jadi ini adalah vektor C, berarti sama saja vektor BC dikali vektor AC dibagi panjang vektor AC dikuadratkan dikali vektor AC. Nah, ini kita hitung ya, berarti ini 2 min 5 9 dikali 0 min 1 min 1 dibagi akar 2 dikuadratkan dikali vektor B nya 0 min 1 min 1. Nah, ini kita hitung nih, berarti 2 kali 0 itu adalah 0, 2 kali 0 ditambah min 5 kali min 1, ini Ibu kerjakan di baris bawahnya aja ya. Ibu langsung jumlah saja ya. 2 kali 0, 0 ditambah min 5 kali min 1 berarti hasilnya 5 ditambah 9 kali min 1 min 9. 5 tambah min 9 hasilnya min 4. Lalu yang ini akar 2 dikuadratkan hasilnya 2 dikali 0 min 1 min 1. Sehingga jawabannya ini menjadi vektor C-nya kalau menggunakan vektor kolom itu hasilnya adalah min 2 dikali 0 min 1 min 1 atau sama saja 2 2 0 2 2. Sehingga kalau menggunakan vektor basis menjadi 2J ditambah 2K. Ini soal nomor 13 tentang vektor.
Untuk soal nomor 14 sampai 16, Ibu ulang sedikit tentang turunan fungsi. Ini turunan fungsi, definisi awalnya bisa kalian lihat, lalu aturan-aturan fungsinya. Kalau dia konstanta, turunannya 0. Kalau dia X, berarti turunannya hanya koefisiennya saja, berarti dia di sini 1. Lalu kalau dia berbentuk pangkat, A dikali X pangkat N, turunannya tinggal pangkat diturunkan jadi pengali, pangkatnya berkurang 1. Nah, ini kalau konstanta dikalikan, berarti turunannya tinggal turun dari fungsinya saja, konstantanya tetap. Ini dari penjumlahan, berarti tinggal diturunkan masing-masing, pengurangan juga sama, tinggal dikurangkan masing-masing. Nah, kalau perkalian dari dua fungsi, ini turunannya berarti mesti kalian ingat ya. Nah, ini yang pembagiannya, dan ini untuk dalil rantai atau aturan rantai. Nah, untuk yang berikutnya, itu kalau untuk fungsi sebentar ini ya. Ini warnanya. Nah, ini kalau turunan fungsi dari trigonometri. Ini bisa kalian lihat nih. Ini bentuk yang dasarnya yang nomor 1. Yang nomor 2 ini kalau sudutnya merupakan bukan koefisien X, tapi kita misalkan dengan variabel U, maka turunkan lagi dari turunan sudutnya tadi. Nah, ini bentuk yang seperti yang nomor 3 juga udah pengembangannya lagi, tinggal menggunakan sifat aturan rantai. Nah, ini turunan dari fungsi eksponen yang mesti kalian lihat, dan ini turunan dari fungsi logaritma. Jadi mesti kalian ingat rumusnya terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk soal nomor 14. Diketahui fungsi fx dan gx jika fungsi hx merupakan penjumlahan dari dua fungsi, tentukan turunannya. Berarti kita tinggal mencari fungsi hx-nya aja. Gunakan operasi hitung pada fungsi. Jadi fungsi hx itu akan sama saja 2 kali fungsi fx ditambah 3 kali fungsi gx. Ini berarti 2 fungsi fx-nya 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 3 ditambah 3 kali fungsi gx. X kuadrat tambah 4x min 5. Ini langsung Ibu, 8x kuadrat dikurang 12x ditambah 6 tambah 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 15. Jumlahkan yang sejenis, jadi sama saja 11x. Ini hasilnya 0, berarti ini menjadi min 9. Sehingga turunan konstanta 0, turunan yang ini berarti pangkat diturunkan jadi pengali, jadi hasilnya 22x, pangkatnya berkurang 1. Ini untuk soal nomor 14. Nah, soal nomor 15, ini kita lihat di sini, tunggu sebentar, ini ada satu lagi harusnya ada ya. Oh, yang nomor 2 ini dia harusnya warnanya ini dibuat ada, kita lihat di sini. Ini warnanya sudah hitam ya. Oke. Nah, yang nomor 15 kita menentukan turunan dari fungsi. Turunan dari fungsi ini kita lihat di sini ya, untuk turunan fungsi. Yang pertama adalah turunan dari sudah dijelaskan yang tadi, nomor 15. Seperti fungsi kita ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat. Jadi ini bentuknya akan menjadi cos 2x pangkat 2/3. Jadi cosnya ini sama seperti yang tadi. Kita ubah kayak bentuk ketiga tadi. Jadi menggunakan aturan rantai. Ini fungsinya juga sudah dimisalkan. Jadi turunannya tinggal pangkat diturunkan. Ini sama kayak X saja. Pangkat diturunkan jadi pengali. Pangkatnya berkurang 1. Jadi cos 2x pangkat berkurang 1 ini menjadi min 1/3. Lalu turunkan lagi pangkat, turunkan lagi yang di dalamnya. Cos 2x turunannya adalah sin 2x. Turunan dari 2x itu adalah 2. Kalikan lagi ini ya, ini 2. Ini Ibu pakai kurung. Ini turunan dari cos 2x-nya adalah sin 2x. Turunan dari 2x-nya adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 4/3 dari sin 2x. Karena ini pangkatnya negatif, ubah ke positif jadi akar di bawah.
Jadi akar pangkat 3 dari cos 2x. Ini untuk soal nomor yang A.